Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam para Sobat Sastra dimanapun Anda berada. Kenapa saya sebut semuanya? Karena saya tidak tahu nih Sobat Sastra nonton video ini di waktu kapan, apakah di waktu pagi, siang, sore, ataukah malam. Maka dari itu, supaya semuanya dapat tersapa dengan baik, jadi saya harus menyebutkan semuanya. Oke, senang sekali akhirnya saya Mahfud Saada NIM 2039 bertemu lagi dengan para Sobat Sastra di acara favorit kita yaitu Pod Bernam, podcast bersama kelompok 6. Dan pada hari ini kita akan ditemani oleh 4 pemateri kita yang sangat cantik-cantik nih. Ada Irmaniatus Soleha, ada Hilda Fikria, ada Rahma Safilatul Laili, dan juga ada Alifia Hilda Rahmi. Halo teman-teman, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua bersama Sobat Sastra di rumah juga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, karena di situasi yang saat ini kesehatan itu merupakan poin terpenting dan juga nomor 1 dalam kehidupan kita, karena kita harus dituntut untuk terus melakukan aktivitas kita, untuk terus melakukan kegiatan produktif kita di tengah masa pandemi COVID seperti ini. Oke. Boleh nih teman-teman pemateri untuk disapa terlebih dahulu Sobat Sastra di rumahnya supaya mereka tambah semangat lagi untuk mengikuti podcast kita sampai akhir nanti. Silakan teman-teman. Halo Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Irmaniatus Soleha dengan NIM 190210402014. Halo semua Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Hilda Fikria dengan NIM 190210402019. Oke, halo Sobat Sastra, perkenalkan nama saya Rahma Safilatul Laili, NIM 2020. NIM 2026. Halo, Assalamualaikum. Saya Alifia Hilda Rahmi, biasa dipanggil Alifia, Sobat Sastra. Jadi saya NIM-nya 2032. Dan jangan lupa ya Sobat Sastra, semangat untuk terus ngikutin podcast Pod Bernam ini, podcast bersama kelompok 6. Oke, tuh Sobat Sastra harus semangat ya nontonnya, karena di podcast kali ini kita nanti akan membahas mengenai materi yang sangat menarik dan juga tentunya dapat menambah wawasan kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu topik yang berkaitan dengan bidang sastra, yaitu kritik mimetik pada cerpen Tukang Pijit Keliling karya Sulung Pamangki. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, sepertinya ada beberapa Sobat Sastra yang masih kebingungan dengan kritik mimetik ini. Jadi sebagai pemahaman awal, boleh nih dijelaskan oleh teman-teman pemateri mengenai kritik mimetik itu sebenarnya apa sih? Boleh dari Alfia dulu ya jawabnya. Silakan Alfia. Boleh. Terima kasih Saada atas kesempatannya. Jadi teman-teman Sobat Sastra, saya akan sedikit menjelaskan tentang kritik mimetik itu sendiri. Jadi sebenarnya kritik mimetik itu masuk di dalam pendekatan kritik sastra menurut Abrams. Nah, si Abrams ini mengklasifikasikan atau mengkategorikan atau membagi kritik sastra sendiri menjadi 4 jenis kritik. Yang pertama tentang kritik sastra mimetis atau mimetik sebutannya yang akan kita bahas hari ini, dan yang kedua tentang kritik sastra ekspresif, yang ketiga tentang kritik sastra objektif, dan yang terakhir tentang kritik sastra pragmatik. Karena kami di sini akan membahas tentang kritik sastra pada cerpen yang berjudul kritik sastra mimetis terhadap cerpen yang berjudul Tukang Pijit Keliling. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja tentang kritik mimetis itu sendiri, itu apa seperti itu. Nah, kritik mimesis itu atau kritik mimetik itu merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan oleh Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan Yunani kuno yang menyatakan bahwa sastra itu merupakan tiruan kenyataan, sehingga Abrams
memasukkan menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis sastra. Nah, atau gampangnya seperti ini, kritik sastra mimetis adalah kritik terhadap karya sastra yang melihat karya sastra itu sebagai cerminan dari kehidupan nyata atau lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kehidupan nyata, seperti itu. Oke, sudah jelas ya Sobat Sastra. Jadi kritik sastra mimetik itu adalah sebuah pendekatan yang melihat karya sastra itu sebagai cerminan dari dunia nyata. Oke, kritik sastra mimetik ini kan dilakukan pada sebuah cerpen yang berjudul Tukang Pijit Keliling ya, karya Sulung Pimanggi. Nah, sepertinya saya sendiri ini baru pertama kali mendengar judul tersebut dan mungkin beberapa sobat sastra di rumah juga merasakan seperti itu. Jadi boleh ya Rahma dijelaskan sedikit saja mengenai isi dari cerpen tersebut. Boleh. Oke, silakan Rahma. Baik. Di sini saya akan menjelaskan gambaran besar cerpen Tukang Pijat Keliling karya Sulung Pamanggi yang diterbitkan oleh Kompas pada Januari tahun 2012 lalu. Cerpen ini memiliki alur cerita yang ringan dan mudah dipahami. Secara garis besar, cerpen ini menceritakan tentang sebuah desa kecil yang kedatangan seorang laki-laki asing. Lelaki renta ini bernama Darko. Ia memiliki keistimewaan khusus dalam memijat. Kehadiran Darko bagai sebuah berkat bagi desa tersebut. Pasalnya, kemampuan dan keramahannya menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk menggunakan jasanya. Darko adalah seorang lelaki tua yang sebatang kara. Dia makan dari hasil jerih payah memijatnya dan dia memilih untuk tinggal di keranda sebuah pemakaman muram yang ada di desa tersebut. Lambat laun, Darko mulai menunjukkan keistimewaan lain yang ia miliki, yaitu kemampuan meramal masa depan, jadi cenayang cenah. Hal ini dibuktikan oleh salah satu warga yang bernama Kurit. Alih-alih meminta pijat, Kurit memaksa Darko untuk meramalkan masa depannya. Si Darko menyetujui dan mulai membaca ramalan melalui telapak tangan Kurit. Beberapa hari kemudian, ramalan Darko menjadi kenyataan. Jejak Kurit ini pun diikuti oleh warga yang lain. Para warga berbondong-bondong meminta untuk diramal oleh Darko. Tak mau ketinggalan, Pak Lurah juga ingin diramal. Namun, niat Pak Lurah salah. Ia meminta Darko untuk meramalkan nomor togel atau sejenis perjudian. Lalu Darko hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dan mulai memberikan ramalan. Namun ramalan ini gagal dan kemungkinan sengaja digagalkan oleh Darko karena niat tak baik dari Pak Lurah tersebut. Lalu Pak Lurah merasa dirugikan dan merasa tidak terima atas kelakuan Darko. Lalu dia mengumpulkan warga desa untuk kerja bakti memindahkan keranda makam. Alih-alih membersihkan makam, niat Pak Lurah juga ingin mencari keberadaan Darko untuk meminta pertanggungjawaban dari kesalahan ramalannya. Namun naas, ternyata Darko telah menghilang dan entah kemana dan tak terlihat kembali jejaknya hingga sekarang. Seperti itu gambaran besar dari cerpen yang berjudul Tukang Pijat Keliling ini. Seperti itu. Oke, wow, sangat menarik sekali ya cerpen ini. Sepertinya sangat cocok buat dijadiin rekomendasi bacaan Sobat Sastra di kala rasa gabut melanda. Oke, dilihat dari topik pembahasan tadi, berarti teman-teman materi sebelumnya sudah melakukan kritik pada cerpen Tukang Pijit Keliling ini dengan menggunakan pendekatan mimetik. Benar begitu, teman-teman? Betul. Oke, baik. Baik, kalau begitu boleh nggak sih dijelaskan sedikit saja hasil analisis yang telah teman-teman lakukan? Poin-poinnya saja ya teman-teman, karena penjelasannya nanti akan kita bicarakan di sesi selanjutnya. Silakan teman-teman. Oke, banyak sekali ya pastinya. Dan yang pertama yaitu ada tentang realitas sosial, yang kedua ada tentang realitas pendidikan, dan yang ketiga ada realitas kesehatan. Oke, yang keempat ada realitas religi,
Dan yang kelima ada realitas dunia nyata. Oke, berarti ada 5 realitas ya. Yang pertama ada realitas sosial, realitas pendidikan, realitas kesehatan, dan juga realitas religi, dan yang terakhir realitas dunia nyata. Sepertinya Sobat Sastra di rumah sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan penjelasan dari poin-poin tersebut. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu mengenai realitas sosial. Dan kelihatannya pemateri kita yang pertama yaitu Irma sudah tidak sabar lagi nih memberikan penjelasan mengenai poin realitas sosial. Benar begitu, Irma? Ya, benar sekali, Kak Saada. Oke, langsung saja boleh Irma dijelaskan mengenai pengertian dari realitas sosial itu dan juga penerapannya di dalam cerpen tukang pijit keliling itu seperti apa. Silakan Irma. Baik, terima kasih Kak Saada. Halo Sobat Sastra, di sini kita akan mempelajari realitas sosial pada cerpen tukang pijit keliling. Nah, realitas sosial di sini memiliki pengertian yang dimana suatu gambaran kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, gambaran di sini dapat dilihat dari cuplikan-cuplikan cerpen yang akan saya baca sebagai berikut. Nah, adanya realitas sosial ini, yaitu adanya sikap kekeluargaan, sikap peduli kepada seseorang. Nah, seseorang di sini yang dimaksud yaitu Darko. Nah, jadi pada kehidupan Darko, yaitu masyarakat yang ada di desa tersebut, yaitu dapat saya bacakan cuplikan cerpennya, yaitu kami lantas menyarankan supaya menginap di masjid saja, kata masyarakat tersebut. Namun dia tolak, katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Entahlah, dia lebih memilih tinggal di pemakaman, membersihkan kuburan siapa saja. Nah, pada cuplikan tersebut adanya sikap rasa peduli, kekeluargaan kepada si Darko tersebut. Adapun gambaran realitas sosial yang lainnya yaitu adanya sikap kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu hal yang dianggap itu nyata. Nah, pada kepercayaan ini masyarakat percaya akan adanya suatu hal yang diramal oleh seseorang, percaya akan adanya masa depan seperti itu. Nah, adapun kutipan yang terdapat pada cerpen tukang pijit keliling ini sebagai berikut. Begitulah dengan sangat berkobar-kobar kami menceritakan ramalan masing-masing. Setiap lamunan kami habiskan untuk berharap, menunggu dengan keyakinan mengucur seperti curah keringat kami yang terus menetes sepanjang hari. Dengan adanya kutipan tersebut, di sana masyarakat digambarkan sangat mempercayai adanya suatu kepercayaan tentang suatu hal yang dimana itu akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Oke, terima kasih Irma atas penjelasannya. Jadi sudah jelas ya Sobat Sastra bahwasanya realitas sosial itu merupakan suatu kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya kita akan beralih nih ke poin yang kedua yaitu mengenai realitas pendidikan. Sepertinya banyak dari Sobat Sastra yang masih kebingungan ya mengenai istilah dari realitas pendidikan. Jadi langsung kita tanyakan saja kepada pemateri kedua kita, yaitu Hilda. Halo Hilda. Ya, baik. Hilda, sebenarnya realitas sosial itu apa sih? Dan wujud penerapannya di cerpen tukang pijit keliling itu seperti apa? Oke, baik. Jadi di sini realitas pendidikan yang dimaksudkan bukan hanya tentang realitas pendidikan dalam jenjang sekolah ya, melainkan juga dalam pendidikan moralnya ataupun dalam pendidikan bidang-bidang lain. Salah satunya yaitu dalam cerpen tukang pijat keliling ini, yaitu tentang jasa memijat ya. Nah, dari cerpen tukang pijat keliling ini
terdapat cuplikan yang membuktikan ya sebagai berikut. Kejelian Darko dalam meramal semakin diyakini orang-orang kampung. Ketepatannya membaca nasib seperti seorang petani memahami gerak-gerak musim. Pak Lurah pun merasa terusik mendengar kabar yang hari demi hari semakin meluap itu. Ia sebelumnya memang belum pernah merasakan pijatan Darko. Ia lebih memilih pijat ke kampung sebelah yang bersertifikat. Menurutnya lebih pantas dipercaya. Nah, dalam cuplikan tersebut adanya kata bersertifikat. Nah, Pak Lurah sangat lebih percaya pada ahlinya dalam urusan memijat, terutama yang sudah bersertifikat. Karena menurutnya yang sudah memiliki sertifikat pastinya telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan ataupun pengalaman terkait memijat dalam bidang tersebut. Nah, meskipun orang-orang banyak yang memilih jasa memijat Darko yang sedang ramai diperbincangkan, namun Pak Lurah tetap memilih jasa pijat yang bersertifikat karena menurutnya lebih dipercaya meskipun tempatnya berada di kampung sebelah. Nah, seperti itu Sobat Sastra mengenai realitas pendidikan dalam cerpen Tukang Pijat Keliling ini. Oke, terima kasih Hilda. Sangat jelas sekali ya pemaparan dari Hilda mengenai realitas pendidikan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga yaitu mengenai realitas kesehatan. Nah, sepertinya poin ini spesialis materinya adalah Rahma. Benar begitu Rahma? Ya. Oke, baiklah. Boleh langsung saja Rahma dijelaskan mengenai pengertian dari realitas pendidikan dan juga wujud penerapannya di dalam cerpen Tukang Pijit Keliling itu seperti apa? Silakan Rahma. Baik, Sobat Sastra, di sini saya akan menjelaskan tentang realitas kesehatan. Realitas kesehatan adalah suatu kenyataan atau fakta-fakta tentang dunia kesehatan yang ada dalam cerpen dan tercermin dalam masyarakat kita. Dalam cerpen Tukang Pijat Keliling ini terdapat beberapa realitas kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kutipan berikut. Sebentar. Kutipan yang pertama, dia bertubuh jangkung tetapi terkesan membungkuk, barangkali karena usia. Peci melingkar di kepala, jenggot lebat mengitari wajah. Tanpa mengenakan kacamata membuat matanya yang hampa terlihat lebih suram. Dia menawarkan pijatan dari rumah ke rumah. Kami melihat mata yang bagai selalu ingin memejam, hanya selapis putih yang terlihat. Realitas kesehatan yang ada pada kutipan tersebut adalah lazimnya seseorang yang sudah lanjut usia memang memiliki perawakan yang demikian. Penglihatan yang mulai rabun, tubuh tak lagi tegap, dan memiliki mata yang sayu. Lalu kutipan yang kedua, yaitu kami harus ke dukun pijat di kampung sebelah bila ingin merasakan pijatan yang sungguh-sungguh atau mengurut tangan kaki kami yang terkilir. Realitas kesehatan yang ada pada kutipan tersebut adalah biasanya orang-orang yang hidup di pedesaan mengandalkan dukun pijat untuk berobat. Selain karena biaya ke dokter mahal, jarak yang ditempuh untuk pergi ke klinik biasanya lumayan jauh, sehingga warga desa mengandalkan jasa dukun pijat untuk proses penyembuhan mereka. Lalu pada kutipan yang ketiga, sudah berhari-hari dia tinggal di sana. Tak dapat kami bayangkan bagaimana aroma mayit yang membumbung ke udara lewat tengah malam, menggenang di dadanya menyesakkan pernapasan. Realitas kesehatan yang ada pada kutipan tersebut adalah terdapat pada kalimat aroma mayit yang membumbung ke udara. Seperti yang kita tahu bahwasannya memang secara umum jenazah atau mayit memang memiliki aroma yang khas. Seperti itu Kak Saada. Oke, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Jadi dapat dipahami ya Sobat Sastra bahwasannya realitas kesehatan itu adalah suatu kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam dunia kesehatan. Oke, Sobat Sastra masih semangat kan ya?
soalnya kita masih punya 2 poin lagi yang belum dijelaskan. Jadi yang ngantuk-ngantuk bolehlah disambi sambil minum kopi atau nyemil jajanan favoritnya biar ngantuknya hilang dan fokus lagi untuk mendengarkan podcast kita sampai akhir nanti. Oke, saatnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengenai realitas religi. Dan pemateri keempat kita, yaitu Olivia, sepertinya sudah siap ya untuk memberikan penjelasan mengenai poin tersebut. Benar begitu, Liv? Betul. Oke, baiklah. Kalau begitu, langsung saja Olivia boleh dijelaskan mengenai pengertian dari realitas religi dan juga wujud penerapannya di dalam cerpen Tukang Pijit Keliling itu seperti apa. Silakan, Olivia. Ya, terima kasih. Jadi, Sobat Sastra, di sini saya akan menjelaskan tentang realitas religi yang terdapat di dalam karya sastra yang berjudul Tukang Pijit Keliling. Nah, realitas religi itu sebenarnya hampir sama dengan realitas-realitas yang lain, tetapi yang berhubungan dengan religi. Artinya adalah cerminan yang terdapat di dalam karya sastra yang menghubungkan tentang keagamaan atau keyakinan yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, dari situ dapat dianalisis setelah kami membaca atau saya membaca tentang cerpen dari Tukang Pijit Keliling ini, dapat diketahui adanya realitas religi meskipun tidak disampaikan secara gamblang, tetapi dapat teridentifikasi pada kutipan. Kemudian kami ketahui bila malam hampir kandas, Darto kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Di antara sawah-sawah yang melintang, sebuah tempat pemakaman yang muram menegaskan keterasingan. Di sana terdapat sebuah gubuk yang menyimpan keranda, gentong, serta peralatan penguburan lain yang tentu saja kotor, sebab hanya diperlukan bila ada warga yang meninggal. Di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja. Dia selalu mensyukuri mimpi meskipun percaya mimpi itu tak akan mengubah apa-apa. Sudah berhari-hari dia tinggal di sana. Tak dapat kami bayangkan bagaimana aroma mayit yang membumbung ke udara lewat tengah malam, mengenang di dadanya, menyesakkan pernapasan. Dan kemudian kami lantas menyarankan supaya Darko menginap di masjid saja. Namun dia tolak, katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Entahlah, dia lebih memilih tinggal di pemakaman, membersihkan kuburan siapa saja. Dari kutipan tersebut yang sudah saya sampaikan barusan, dapat diketahui bahwa realitas religi yang terdapat di dalam cerpen tersebut adalah adanya hubungan tentang kematian, di mana orang-orang biasanya saat mengingat tentang kematian itu tidak jauh-jauh dari soal agama seperti itu, karena kan biasanya orang-orang yang meninggal itu bukan dibungkus, di upacara yang ada pada kematian itu biasanya disangkut pautkan dengan keagamaan. Dan selain itu adanya kutipan yang menjelaskan, kami lantas menyarankan supaya menginap di masjid saja. Nah, masjid di situ digunakan sebagai simbol agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat yang terdapat di karya sastra tersebut atau cerpen Tukang Pijit Keliling yang mencerminkan adanya realitas religi. Jadi adanya simbol masjid tersebut itu dapat diketahui bahwa realitas religi yang terdapat di dalam cerpen tersebut itu sebagian besar masyarakatnya itu menganut agama Islam seperti itu. Oke, kalau untuk realitas dunia nyata sendiri bagaimana itu, Li? Kalau untuk realitas dunia nyata sendiri itu memang berbeda dengan realitas religi. Dan kalau realitas dunia nyata itu sama sebenarnya, arti realitasnya yaitu cerminan atau tiruan tentang dunia nyata yang terdapat di dalam karya sastra cerpen yang kami bahas ini. Dan setelah dilakukannya proses analisis setelah membaca bahwa isi dari cerpen Tukang Pijit Keliling ini merupakan cerminan dari apa yang terjadi di dunia nyata. Hal tersebut itu diperkuat dengan cuplikan berikut ini. Jadi kami menemukan beberapa data-data yang dapat dianalisis atau dapat mengidentifikasikan realitas dunia nyata. Yang pertama datanya yaitu kami pun penasaran ingin merasakan pijatannya. Maklum, tak ada tukang pijit kampung
di kampung ini, apalagi yang keliling. Biasanya kami saling pijat-memijat dengan istri di rumah masing-masing. Itu pun hanya sekadarnya. Kami harus menuju ke dukun pijat di kampung sebelah bila ingin merasakan pijatan yang sungguh-sungguh atau mengurut tangan kaki kami yang terkilir. Hampir kebanyakan warga di kampung kami ini adalah buruh tani. Hanya beberapa orang yang memiliki sawah dapat dihitung dengan ingatan. Setiap hari kami harus menumpahkan tenaga di ladang. Dapat dibayangkan keletihan kami bila malam menjelang. Tentulah kehadiran Darko membuat kampung kami menjadi lebih menggeliat, makin bergairah seperti itu. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwasanya cerpen tersebut itu merupakan tiruan dari dunia nyata. Hal itu dapat tercermin apabila kalau dibandingkan dengan zaman sekarang sangat jarang dijumpai tukang pijit keliling yang memasarkan jasanya dengan keliling mengitari perkampungan. Kebanyakan terdapat tukang pijit keliling yang hanya melayani di ke tempat saja pemasangan jasa pijatnya tersebut. Maka dari itu, ketika mendapati tukang pijit keliling, biasanya itu warga langsung menyerbu jasanya karena penasaran ingin merasakan pijatannya, sehingga dia pun akan menjadi tukang pijit yang terkenal di kampung tersebut. Oleh karena itu, adanya tukang pijit di kampung yang jarang sekali tukang pijitnya itu dapat menarik masyarakat dalam cerpen tersebut untuk merasakan pijatan tukang pijit keliling, yaitu si Darko itu. Dan kemudian ada lagi data yang dapat mengidentifikasikan realitas dengan dunia nyata. Datanya seperti berikut ini. Setiap malam dengan membawa minyak urut, dia menyusuri dari gang ke gang kampung guna untuk pelanggan. Kakinya bagai digerakkan tanah. Dia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Tidak pernah menabrak pohon atau jatuh ke sungai. Memang tangannya kerap meraba-raba indera ketika melangkah. Seperti sedang menatap keadaan. Barangkali penglihatan Darko terletak di telapak tangannya. Nah, selanjutnya, dia akan pergi ketika seseorang meninggalkannya. Melayani pelanggan dengan tulus dan sama rata tanpa pernah memandang suatu apapun, serta yang membuat kami semakin hormat, tidak pernah sekalipun dia mematok harga dengan biaya murah, bahkan terkadang hanya mengganti dengan sepiring nasi dan teh panas. Kami bisa mendapatkan kenikmatan pijat yang tiada tara. Kami menikmati bagaimana tangannya menekan lembut tiap jengkal tubuh kami. Kami merasakan urat syaraf kami yang perlahan melepas kepenatan bagai menemukan kesegaran baru setelah seharian ditimpa kelelahan. Pantaslah bila terkadang ada pelanggan yang tertidur saat sedang dipijit. Dari data di atas itu dapat mendeskripsikan kegiatan seorang tukang pijit keliling kampung yang selaras dengan dunia tukang pijit yang di dalam dunia nyata seperti itu. Biasanya tukang pijit keliling akan bekerja ketika malam hari sudah tiba dengan minyak urut yang selalu ada di genggamannya, dan dia itu kalau tukang pijit keliling biasanya memang masuk ke dalam gang-gang menawarkan jasanya sesuai dengan sebutannya, yakni tukang pijit keliling. Dan juga tukang pijit keliling ini tulus menjajakan jasanya seperti itu. Dapat diketahui bahwa kritik sastra mimetis yang terkait dengan realitas dunia nyata dengan realitas yang lain yang sudah dibahas tadi dapat menggambarkan bagaimana karya sastra itu dapat mencerminkan kehidupan nyata seperti itu. Oke, terima kasih Alivia atas penjelasannya. Sangat lengkap sekali ya penjelasan dari Alivia tadi. Saya rasa Sobat Sastra semuanya juga sudah pasti paham setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman pemateri tadi. Oke, lengkap sudah perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai kritik mimetik pada cerpen Tukang Pijit Keliling. Dari awal kita sudah mulai membahas mengenai realitas sosial ya, kemudian disusul dengan realitas pendidikan, ada juga realitas kesehatan, realitas
religi, dan juga yang terakhir adalah realitas dunia nyata. Mungkin perbincangan kita pada pagi hari ini dapat diakhiri ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pemateri. Ada Irma, ada Hilda, ada Rahma, dan ada Alivia karena telah memberikan penjelasan yang sangat lengkap sekali mengenai topik kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Oke, kalau begitu saya berharap semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Sastra semuanya dan dapat menjadi penambah wawasan Sobat Sastra mengenai kritik sastra mimetik ini. Oke, saya Mahfudul Saada yang membawakan acara ini dari awal hingga akhir. Ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak sengaja saya lakukan. Kami mohon pamit undur diri. Jaga kesehatan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.